Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arden Zakaria di channel Arden Zakaria Nur. Ya, perkenalkan saya Arden Zakaria Nur dengan NIM 04040324650098 dari kelas praktikum D Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai interrupt eksternal dan internal ya teman-teman, seperti si judul yang kalian lihat ini. Nah, pengaplikasiannya nanti saya menggunakan microcontroller ya, ada dua, ada yang satu itu STM dan satu STM kedua dan satu lagi ESP32 teman-teman. Nah, bedanya apa dan interrupt itu apa, dan nanti saya juga bahas beberapa poin yang lain juga ya. Oke, kita langsung saja mulai yang ke poin pertama. Nah, apa itu interrupt teman-teman? Nah, di sini disebutkan bahwa interrupt adalah mekanisme penting yang memungkinkan mikrokontroler untuk menangani kejadian dengan cepat. Nah, maksudnya itu apa? Jadi ini tuh mekanisme dimana kayak perangkat keras atau lunak ya, hardware atau software itu mengirimkan sinyal ke CPU untuk memberitahukan bahwa ada peristiwa mendesak gitu ya, yang butuh perhatian segera dan di highlight gitu ya, mesti kayak kebutuhan penting gitu ya. Jadi interrupt tuh artinya kan mengganggu gitu ya, terganggu gitu, jadi ada sesuatu yang mendesak. Nah, penggunaannya itu bisa menjamin respon yang cepat karena respon si interrupt ini pasti diutamakan terhadap kejadian luar seperti itu ya, tanpa harus membuang siklus CPU untuk mengeceknya terus-menerus. Di sini ada perbedaan polling dan interrupt. Nah, di sini perbedaannya kalian bisa sambil lihat gambar ya. Jadi polling itu memerlukan pengecekan status tombol secara terus-menerus teman-teman. Jadi si CPU itu butuh butuh kepastian gitu ya dari status tombol atau sensor itu secara terus-menerus. Nah, perbedaannya dengan interrupt itu interrupt itu memungkinkan CPU untuk melakukan tugas lain secara efisien. Jadi seperti dapat dilihat di gambar ya, kalau polling itu CPU nyuruh si button ataupun sensor itu untuk bekerja gitu ya, dan CPU dapat inputan balik. Jadi ya itu yang disebutkan memerlukan pengecekan status tombol secara terus-menerus. Nah, sedangkan interrupt atau interupsi itu CPU yang menunggu satu sinyal gitu ya, entah dari button ataupun sensor. Nah, misal contohnya ketika button ditekan gitu ya, misal ada interupsi atau sensor gitu ya mengasih sinyal interupsi. Jadi yang memberi sinyal itu bukan si CPU-nya, namun dari luar yang masuk ke CPU untuk mengganggu, istilahnya kasarnya itu mengganggu kinerja CPU di sistem lain tertentu gitu ya. Nah, itu perbedaan polling dan interrupt. Oke, kita lanjut lagi ke bagian alur proses interrupt. Di sini disebutkan proses interrupt itu melibatkan context save untuk menyimpan kondisi CPU, menjalani SR dan restore context untuk membalikkan kondisi CPU setelah interupsi selesai. Jadi yang pertama itu context save itu CPU menyimpan status register dan alamat instruksi terakhir ya, kondisi terakhir ke dalam stack agar tidak lupa apa yang sedang dikerjakan. Jadi misal ada satu line yang sedang jalan gitu, kita interupsi, itu line yang sebelum diinterupsi itu tersimpan teman-teman. Nah, selanjutnya ada ISR atau Interrupt Service Routine. Itu CPU melompat ke fungsi khusus untuk menangani interupsi tersebut. Jadi di program itu ada yang mengarahkan satu program yang khusus untuk mengarahkan CPU ke si interupsi tadi ya. Nah, si restore context tadi yang saya bilang itu setelah ISR selesai atau proses interupsi selesai, itu CPU kembali ke kondisi awal dengan data yang tersimpan di stack yang sudah di-save dari context save tadi teman-teman. Nah, langkah selanjutnya juga ada resume ya teman-teman. Jadi CPU melanjutkan pekerjaan yang terinterupsi tadi dengan lancar gitu ya, dengan ya masih sesuai dengan line yang dituju. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada jenis trigger interrupt. Nah, pertama
ada 3 ya. Pertama ada rising edge, falling edge, dan change. Nah, si rising edge ini dia itu transisi dari rendah ke tinggi sinyal. Jadi dari low ke high, kondisi dari low ke high itu disebut dengan rising edge. Sedangkan falling edge itu kebalikan dari rising edge. Jadi proses dari kondisi high ke low itu namanya falling edge, teman-teman. Nah, satu lagi itu change, itu perubahan sinyal baik naik ataupun turun itu disebut change, perubahan gitu ya. Nah, jadi rising edge itu dari low ke high itu berarti dari 0 ke 1, dan falling itu dari 1 ke 0 itu ya. Entah dari sensor, sinyal dari sensor maupun dari tombol atau push button itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian konsep timer pada microcontroller. Jadi timer dalam microcontroller itu ada umumnya ya, yang biasa kepake itu istilahnya ada prescaler, counter, dan auto reload. Biasanya auto reload register atau ARR ya kalau di STM32. Nah, komponen ini bekerja sama untuk menghasilkan interupsi pada waktu tertentu, memungkinkan kontrol yang lebih akurat dalam aplikasi. Jadi akan ada 3 variabel gitulah ya intinya. Ada prescaler, yaitu dia itu pembagi frekuensi clock utama. Jadi misal clocknya 80 MHz gitu ya, MHz, dan prescalernya kita kasih 80. Nah, maka timer itu berdetak atau ya berdetak 1 juta kali per detik, karena perbandingannya 1 gitu ya, 80 MHz dengan prescaler 80. Nah, itu yang disebut prescaler, itu pembagi frekuensi clock utama. Nah, counter itu register yang menghitung setiap detak dari prescaler. Jadi ketika timer atau prescaler itu ketika timer berdetak gitu ya, yang 1 juta kali per detik itu dihitung atau dihitung dan disimpan oleh si counter ini masuk ke register yang menghitung setiap detak dari prescaler tadi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir ada ARR atau ya auto reload gitu ya. Dia itu sebagai nilai pembatas, teman-teman. Nilai batas di mana counter akan kembali ke 0 ketika nilai register sudah mentok gitu ya, sudah terpenuhi dan memicu interupsi, teman-teman. Nah, konsep timer ini kepake di interupsi yang internal dari program itu sendiri. Jadi ketika misal ARR-nya 255 ya, teman-teman. Nah, jadi ketika registernya udah sampai ke nilai atau titik 255, dia akan nge-reset kembali ke 0 dan counter ngitung dari 0 lagi, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ada perhitungannya di slide selanjutnya itu. Nah, ini disebutkan ada sama ya. Jadi ada prescaler, counter, sama auto reload. Nah, di sini untuk rumusnya itu misal kita mau hitung frekuensi gitu ya, teman-teman. Nah, di sini rumusnya adalah F clock atau frekuensi clock yang kita tuju gitu ya, itu dibagi dengan prescaler. Prescaler itu pembagi frekuensi. Jadi semakin besar prescaler itu frekuensi bakalan semakin lambat gitu ya. Nah, counter itu counter yang tadi ya, penghitung ya. Nah, untuk mencari counter itu kalian bisa cari dengan frekuensi clock dikali T. Nah, T ini waktu atau frekuensi yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi dikali T dibagi prescaler, sama ya konsepnya. Jika prescalernya lebih tinggi berarti semakin besar prescaler, maka frekuensinya semakin kecil, teman-teman, karena dibaginya lebih gede gitu ya. Nah, itu untuk rumus perhitungan timer. Nah, selanjutnya ada fungsi IRAM ATTR pada ESP32 khususnya ya. Nah, jadi dia itu seperti atribut penting yang digunakan untuk menempatkan ESR di RAM internal ESP, mungkin mengeksekusi yang lebih cepat tanpa akses lambat ke memori eksternal.
Jadi di ESP32 itu biasanya itu kode biasanya disimpan di flash memory ya, di eksternal flash memory. Nah, namun seperti kita tahu flash memory itu relatif lambat ya, karena dia komponen ibaratnya kayak komponen eksternal gitu ya, bukan termasuk di internalnya si ESP itu sendiri. Jadi kalau misal pakai flash memory ini itu lambat gitu kalau ada interupsi, sedangkan interupsi itu kita butuh secara cepat gitu ya, mendadak kan pasti butuh respon cepat. Nah, jadi si ARM ATTR ini dia itu memaksa fungsi ISR untuk disimpan di internal RAM teman-teman, agar proses itu cepat gitu ya, si interrupt tadi bisa dieksekusi dengan cepat. Nah, ini contoh program ESP32 dan STM32 nanti saya tunjukkan di Visual Studio Code. Nah, kita bahas dulu perbandingan implementasi STM32 dan ESP32. Nah, kita langsung ke bagian tabel sebelah kanan aja. Jadi yang pasti prosesornya itu berbeda ya. Si STM32 itu pakai ARM Cortex M ya. Jadi apa sebutannya? Marga si Cortex M gitu ya. Nah, si ESP itu pakai Extensa atau RSC-V. Nah, jadi kalian bisa baca kalau si STM itu prioritasnya menggunakan NVIC atau Nested Vector Interrupt Control yang sangat kompleks dan granular, sedangkan si ESP itu menggunakan sistem prioritas level 1 sampai 7. Namun manajemennya lebih diabstraksi oleh FreeRTOS. Jadi proses pemprioritasannya itu berbeda ya. Yang satu pakai NVIC, yang satunya pakai prioritas level. Nah, selanjutnya di bagian konfigurasi, si STM32 ini biasanya tuh via STM32 QPDA. Ini satu software yang umum dipakai buat STM gitu ya. Dan kalau di CSP itu tidak perlu satu software khusus buat menjalankan si STM ini. Nah, kinerjanya kalau si STM itu sangat deterministik. Jadi waktu respon itu hampir selalu sama. Dia lebih kayak lebih akurat dan presisi gitu lah ya. Nah, kalau si ESP itu sedikit variasi karena adanya overhead dari sistem operasi FreeRTOS. Jadi berbeda untuk sistem kinerjanya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, si STM32 itu ISR berjalan langsung dari flash atau RAM tanpa atribut khusus. Jadi ISR itu sudah diproses masuk dalam internal si STM-nya itu sendiri. Jadi nggak kayak si ESP. Nah, dapat dilihat itu membutuhkan ARM ATTR untuk performa maksimal. Jadi di STM nggak repot buat mindahin di ISR ini berjalan di internal. Kalau ESP kan tadi harus memindah si ISR buat bisa berjalan di RAM internal gitu ya teman-teman. Jadi saya akan menunjukkan selain ini program dan demonstrasinya ketika saya di laboratorium di kampus ya teman-teman. Ya, jadi di bagian program itu yang pertama kan ini yang bagian intro pakai eksternal teman-teman, karena di sini pakai LED button pin dan LED pin ya teman-teman. Nah, jadi yang programnya itu intinya dia pakai pengkondisian si button itu sendiri. Tadi yang saya bilang rising, falling dan change itu dimasukkan ke dalam program. Jadi kondisi rising dan fallingnya itu dimulai dari 0 di sini diinisialisasikan. Lalu, nah ketika pengkondisian ini sudah dimasukkan ke dalam program, kita tinggal membuat program untuk interruptnya itu sendiri teman-teman. Jadi di sini kan kita pakai LED pin ya. Nah, si LED itu LED kondisi awalnya itu bakalan menyala teman-teman, dan kita bikin program agar interrupt itu bisa mematikan LED secara langsung, secara mendadak, secara instan gitu ya. Nah, jadi programnya pakai pin mode ini teman-teman. Jadi button pinnya itu pada kondisi pull up. Kondisi pull up berarti dia akan mengalirkan arus listrik ke beban atau ke LED tadi. Jadi kondisi awalnya LED memang menyala. Jadinya ketika dipencet push buttonnya ditekan, itu justru menginterrupt atau mematikan si LED itu teman-teman. Itu buat yang eksternal ya. Ini pakai ESP. Dan selanjutnya ini yang internal. Nah, jadi kita tidak perlu menginisialisasikan
pin untuk push button, karena di sini kita membuat program untuk interrupt internal yang berarti sistem interruptnya itu sendiri itu masuk ke dalam program, bukan lewat input eksternal dari push button seperti tadi maupun sensor. Nah, konsepnya sebenarnya tidak beda jauh, namun kita membuat kondisi LED itu tetap menyala, namun ketika setelah 1 detik itu kita interrupt selama 1 detik juga, teman-teman. Jadi ibarat kita nyalain LED sedetik dan matikan LED sedetik. Nah, ketika mematikan itu yang dianggap interruptnya, teman-teman, interrupt internal. Jadi kita tidak perlu ngapa-ngapain, si LED itu otomatis terinterrupt oleh si program itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat dengan timer atau si frekuensi itu 1 MHz ya, atau 1 MHz. Ini untuk bagian on-nya, teman-teman. Jadi yang atas ini on untuk LED-nya. Nah, yang kedua ini untuk interrupt-nya juga 1 detik gitu, teman-teman. Nah, itu kira-kira untuk program interrupt internal maupun eksternal. Untuk ini kan ESP ya, teman-teman. Untuk si STM32 itu tidak beda jauh. Namun inisialisasi pinnya itu sedikit berbeda ya caranya, seperti UIN gitu ya. Unsigned integer biasanya pakainya kalau si STM32 untuk yang define-nya ini. Namun konsepnya tetap sama, teman-teman. Nah, di sini saya dan kelompok saya itu melakukan sedikit modifikasi pada masing-masing program. Jadi ini yang pertama, untuk si interrupt eksternal itu saya pakai OLED atau tampilan LCD gitu ya, namanya OLED. Nah, kita perlu memasukkan library Adafruit, bisa dimasukkan ke dalam PIO, teman-teman, ke dalam platform io.ini. Si file ini, platform io.ini itu kita masukkan library. Nah, seperti ini. Nanti saya akan masukkan, kasih link GitHub-nya ya. Ini ketika kita masukkan ini ke dalam program itu otomatis keinstall si library-nya. Nah, makanya saya di sini bisa langsung pakai si library Adafruit ini, teman-teman. Nah, ini untuk tambahan define-nya itu untuk si LED, teman-teman. Si OLED. Nah, konsepnya tetap sama. Ini jadi kita seperti akuisisi data gitu ya, akuisisi kondisi dari si LED-nya itu button dan LED-nya. Jadi rising maupun falling. Jadi rising edge sama falling edge-nya itu terhitung. Jadi ketika ditekan itu rising atau dari low ke high itu kehitung 1, baru ketika kita lepas itu kehitung falling. Jadi di OLED-nya itu terlihat kapan rising, kapan falling, dan berapa kalinya. Itu untuk yang eksternal ya, yaitu external interrupt. Nah, satu lagi itu yang internal interrupt, namun saya modifikasi juga, sama menggunakan OLED juga dan library yang sama. Jadi agak lupa ini. Jadi untuk ini itu programnya nanti. Jadi kan yang tadi saya bilang ini itu seperti kita menyalakan LED sedetik dan mematikan LED sedetik. Nah, si dua timer itu saya gunakan jadi seperti stopwatch, teman-teman. Jadi setiap menghitung itu hitungan detik, jadi sampai 60 detik itu berubah jadi menit, dan ya kayak stopwatch seperti umumnya, teman-teman. Nah, jadi untuk program seperti itu. Dan saya langsung tunjukkan saja untuk demonstrasi ketika saya praktikum di laboratorium ya, teman-teman. Nah, jadi ini video dokumentasi saya pada saat praktikum ya. Nah, pakai program yang sama tadi, yang ini eksternal dulu ya, eksternal interrupt, jadi pakai push button. Nah, ini bisa di-compile, dicentang ya, lalu di-upload pakai yang tanda panah ke kanan ini. Nah, ketika langsung sukses, langsung berpindah ke rangkaian. Nah, kondisi awal ketika push button belum ditekan,
LED-nya itu nyala, dan ketika ditekan berarti terinterrupt gitu ya, terganggu, maka LED-nya mati. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika ditekan itu push button ditekan, maka LED-nya mati teman-teman. Nah, itu yang interrupt eksternal saja. Nah, ini satu lagi ada yang modifikasi menggunakan OLED ya teman-teman. Nah, pakai program yang tadi yang saya sebutkan. Nah, di sini OLED itu menunjukkan kondisi rising edge dan falling edge ya, dapat dilihat di sini. Dan ada statusnya juga, terinterrupt atau idle. Ketika idle itu berarti LED-nya nyala. Ketika interrupt itu LED-nya mati. Nah, jadi si rising dan falling-nya itu terhitung gitu ya. Ketika rising berarti dari kondisi button low ke high itu terhitung 1. Jadi ini dapat dilihat ya. Nah, ketika ditekan dia jadi nambah 1 gitu ya, hitungan si rising sama fallingnya. Nah, itu untuk yang eksternal. Nah, untuk yang internal seperti yang saya bilang tadi, yang satunya ya. Jadi, nah, dia otomatis 1 detik nyala, 1 detik mati. Nah, ketika di interrupt itu mati, ketika LED nyala itu idle berarti ya. Nah, ini seperti di program yang tadi saya jelaskan, 1 detik mati dan 1 detik nyala. Nah, rangkaiannya simpel saja ya. Pin data masuk ke ground gitu aja. Nah, itu untuk ESP ya. Untuk STM di sini saya juga ada. Nah, ini yang pertama dulu ya, yang eksternal pakai push button biasa. Nah, dia jadi pakai ST-Link untuk menyambungkan ke device kita ya, atau laptop. Konsepnya sama. Nah, kalau ditekan ini kondisinya kebalikannya ya. Sebenarnya tidak apa-apa, yang intinya itu ketika ditekan itu ada perubahan dari silat itu sendiri. Nah, ketika ditekan itu kalau ini LED-nya nyala. Ini untuk STM ya. Ini sebenarnya kita bisa modifikasi programnya sendiri. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang modifikasinya itu dihitung si interrupt-nya sudah berapa kali gitu ya, berapa kali kita tekan itu di OLED itu tertampil. Nah, seperti itu. Oke. Dan itu untuk interrupt. Untuk itu yang eksternal. Nah, ini yang internal ya teman-teman. Untuk yang internal ini yang STM, konsepnya juga sama. Dia nyala mati sendiri atau terinterrupt secara dengan program gitu ya. Sama konsepnya seperti ESP yang tadi teman-teman. Dan untuk modifikasinya itu dibuat jadi stopwatch juga teman-teman. Nah, ini jadi berapa detik gitu ya. Nah, 30 detik. Oh ya, yang tadi kayaknya internal. Nah, ini kelompok saya yang buat ya. Jadi si internal interrupt ini kan dia seperti menghitung ya teman-teman. Jadi saya modifikasikan programnya itu menjadi penampil kayak stopwatch. Nah, jadi 5, 6, 7 ya, seperti stopwatch pada umumnya. Nah, jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja ya, cukup dari saya. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf. Jika ada kritik atau masukan langsung komen saja. Saya tampung. Terima kasih, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.